Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kembali kita bertemu dengan Pastor Tony dan Pastor Michael Gunawan membahas tentang apa yang disampaikan oleh Pak Tony agar kita berdoa di bulan Februari sampai kepada bulan Juli atau awal Agustus. Nah, ternyata hari ini di bulan Februari pemerintah mengeluarkan statement pendapatnya agar tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan keperluan yang harus dilakukan, agar kita menahan diri di rumah kita masing-masing karena Omikron semakin banyak dan semakin banyak orang yang terpapar. Bahkan Jakarta saat ini telah PPKM level 3. Mari kita dengarkan bagaimana pendapat Pak Tony. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ada yang bertanya sama saya, Februari itu apa toh Pak Daud? Nah itu. Nah ini, betul Michael? Betul Pak. Karena bagi saudara yang nggak tahu, kan beberapa waktu yang lalu itu di Zoom Pak Daud bilang doa untuk Februari. Desember awal. Desember awal, doa untuk Februari sampai Juli. Juli awal Agustus. Orang semua penasaran memang. Setiap kali saya ketemu sama orang, selalu tanya sama saya gitu. Gimana tuh Pak penjelasan dari Michael. Pak Daud? Iya. Yang paling saya takutkan dalam hidup ini adalah kalau itu bukan suara Tuhan, saya sampaikan. Walat, Iya. kutukan, dan itu hukumannya berat. Lebih pakai suara pendeta aja. Lebih aman, gitu ya? Iya. Nah, awal Desember, Tuhan beritahu saya, kamu berdoa untuk Februari. Ada apa Tuhan? Engkau akan mengerti. Tapi perlu yang kau tahu, tahun 2022 tetap semua belajar normal. Oh, belajar normal Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, apakah ada nanti banyak kematian? Apakah akan banyak wabah lagi? Dan Tuhan beritahu, untuk itulah engkau berdoa. Untuk Februari sampai Juli. Dan kalau engkau doa sungguh-sungguh dan umatku berseru dalam namaku, aku menjawabnya. Untuk membebaskan dari yang jahat. Saya sampaikan apa tidak ya? Tuhan beritahu, sampaikan aja. Apa yang terjadi? Dan Tuhan beritahu, siap-siap inflasi juga. Berapa tahun Tuhan inflasi atas Indonesia ini? 5 tahun. 5 tahunan inflasi terus. Anak-anakmu gimana Tuhan? Kupelihara. Tapi ingat, berapa hari yang lalu Tuhan beritahu saya, ini pesanku untuk tahun ini. Tuhan menguji hati. Dan sekarang Tuhan mencari sahabat. Ini jadi pertanyaan, sudahkah kita siap jadi sahabat? Karena untuk menjadi sahabatnya Tuhan, itu perlu ujian. Dan ujiannya tidak tanggung-tanggung. Karena seorang sahabat rela menyerahkan nyawanya untuk apa, Michael? Sahabatnya. Nah, saya itu berarti 5 tahun ini akan inflasi. Iya. Terusan, apa yang harus dilakukan umatmu? Jangan utang bang. Dan kalau utang, segera dilunasin. Kalau belum bisa bayar, gimana? Jangan nambah lagi. Ada apa Tuhan? Tahun 2022 ini, karena ingat, inflasi terus selama 5 tahun. Nah, waktu saya doa, 5 tahun ini akan inflasi. Nanti gimana semuanya ini gitu loh. Tuhan yang beritahu saya, percaya, aku pelihara. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Setelah itu pesan itu tentang inflasi itu tahun 2021 awal
Iya. Waktu saya zoom sama Michael. Iya. Sekarang minyak goreng naik. Iya. Apa-apa naik. Iya. Dan ingat Michael, 5 tahun. Iya. Kan inflasi terus. Jadi untuk anak Tuhan, umat Tuhan. Iya. Dan ingat yang kedua, berkebun. Iya. Tetap pesennya sama, berkebun Michael. Kenapa? Karena corona ini 5 tahun. Iya. Ya sekarang udah masuk tahun keberapa? Tahun keberapa saudara? 2 ya, 2. Dua 2 tahun. tahun, udah 2 tahun. Dan Habis ini ingat, 3. ini akan inflasi terus. Dan setelah itu mutasi terus. Iya. Udah inflasi, mutasi, bayangin. Iya. Terusan, tahun ini, apa temanya saya harus khotbah ya Tuhan? Iya. Tuhan ngomong, aku menguji hati. Iya. Dan Tuhan ngomong, apakah engkau layak menjadi sahabatku? Iya. Dan yang kedua, apakah engkau menemukan sahabat itu? Iya. Wow. Nah, ya lihat aja. Nah, jadi pesan Tuhan untuk kita tahun ini, Michael. Iya. Bahwa Tuhan akan menguji kita semua. Iya. Bahwa Tuhan memurnikan kita semua. Dimurnikan. Wow. Yes. Dan penting ingat, Michael. Gedung ini kan sewanya mahal. Terus terang, saya kasih tahu, Michael. Tapi jangan tersinggung. Iya. Selama 2 tahun saya pelayanan tempat ini, Iya. pernah enggak saya minta persembahan? Enggak. Tidak pernah. Enggak pernah. Karena apa? Kamu aja susah. Iya, Pak. Iya. Iya. Bayar gedung. Nah, Iya. yang kedua, Iya. saya satu hal belajar apa? Iya. Karena saya pernah dikirim ke pedalaman. Iya. Pelayanan itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan. Benar. Misalnya ya, kalau orang bisa mau mendengar kita khotbah, Iya. dia percaya, itu anugerah. Benar. Daripada kita tidak dipercaya. Iya, benar. 2 tahun, Michael ya. Saya pelayanan. Saya makan sendiri, kemana-mana sendiri. Iya. Taunya Michael aman saya khotbah di sini. Yes, benar. Nah, kenapa Michael? Karena saya tahu untuk sewa gedung ini mahal. Dan jemaat yang murah hati sama yang pelit, banyak yang pelit. Saya beritahu. Iya. Kenapa? Saya masih ingat Michael. Iya, Pak. Tentang Tuhan menguji hati. Iya. Nah, sobat ministry, kira-kira bagaimana pendapat Anda tentang pesan Pak Daud Tony ini bagi kita secara khusus, bagi orang-orang percaya? Apakah benar ini adalah dari Tuhan atau dari diri pribadi Pak Daud Tony? Teman-teman sobat Misi Channel boleh memberikan jawaban melalui komen-komen. Saat ini sudah masuk di bulan Februari dan kita tahu apa yang terjadi secara khusus di kota Jakarta. Omikron bertambah pesat, bahkan Jakarta sudah memasuki di level 3, demikian juga dengan Bali. Mari kita terus berdoa supaya kasus kematian tidak bertambah di negara kita ini, di bangsa kita ini, dan semua orang boleh disembuhkan, boleh dipulihkan. Biarlah malaikat maut itu tidak berada di bangsa kita. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.